Dalam sepekan terakhir, BMKG mencatat curah hujan ekstrim dengan intensitas lebih dari 150 mm per hari terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau dengan intensitas 256,6 mm per hari, kemudian di Kota Tanjung Pinang dengan 246 mm per hari, dan Kabupaten Karimun dengan intensitas 154,8 mm per hari. BMKG juga mencatat hujan dengan intensitas lebat pada tanggal 19 Maret 2025 terjadi di wilayah Kota Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan intensitas 96,4 mm per hari, kemudian di Kota Denpasar, Bali dengan intensitas 59 mm per hari, dan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dengan intensitas 74 mm per hari, dan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dengan intensitas 55,6 mm per hari. Hal ini dipicu oleh beberapa gangguan atmosfer, salah satunya adalah aktivitas MJO yang saat ini berada pada fase 3 menuju fase 4 dan diprediksi akan aktif di wilayah Indonesia bagian tengah. Kondisi tersebut diperkuat juga dengan adanya potensi bibit siklon tropis yang diperkirakan tumbuh di Samudra Hindia Selatan Bali hingga Nusa Tenggara Barat pada hari Jumat 21 Maret 2025 yang bergerak ke arah timur menuju selatan Nusa Tenggara Timur. Hal ini menyebabkan hujan lebat dan gelombang tinggi masih berpotensi terjadi di Indonesia bagian tengah hingga timur dalam sepekan ke depan. Gelombang atmosfer seperti Rossby ekuatorial, low frekuensi, dan gelombang Kelvin juga diprediksi aktif hingga pekan depan yang dapat mendukung pertumbuhan awan hujan. Selain itu, bibit siklon tropis 91S di Samudra Hindia sebelah barat daya Lampung diprediksi intensitasnya mulai menurun dan pergerakan ke arah tenggara selatan. Meski demikian, bibit siklon tropis 91S diprediksi dapat berkembang menjadi siklon tropis pada kategori sedang. Bibit ini memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi perairan di sejumlah wilayah Indonesia berupa angin kencang dan gelombang tinggi yang mencapai hingga 2,5 meter. Kombinasi dari beberapa gangguan atmosfer tersebut berpotensi meningkatkan curah hujan dengan intensitas tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait bagaimana prospek cuaca dalam seminggu ke depan, serta waspada cuaca ekstrim jelang libur lebaran untuk Indonesia bagian tengah dan timur. Bersama saya Sentia Arianti, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam beberapa hari ke depan, fenomena atmosfer yang berpotensi mempengaruhi pola cuaca di Indonesia adalah Madden-Julian Oscillation atau MJO yang diprediksi akan memasuki fase 4 benua maritim Indonesia hingga beberapa hari mendatang. Selain itu, MJO secara spasial juga terpantau aktif di wilayah Indonesia bagian barat dan pada pekan ini akan diprediksi meluas ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Sehingga dalam sepekan ke depan, perlu diwaspadai terjadinya potensi peningkatan curah hujan yang signifikan akibat aktifnya MJO. Selain itu, BMKG mendeteksi adanya wilayah tekanan rendah yang berpotensi menjadi bibit siklon tropis di wilayah Samudra Hindia Selatan Bali dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur yang membentuk daerah perlambatan angin atau konvergensi memanjang di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur. Sirkulasi siklonik juga terpantau di Laut Natuna yang membentuk daerah perlambatan angin atau konvergensi memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Natuna, dan Kalimantan Barat. Untuk labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di sebagian besar Sumatera, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian besar Papua. Merujuk pada kondisi atmosfer pada atmosfer di atas, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca signifikan ini dengan selalu memperbarui informasi cuaca dan memperbaiki kondisi lingkungan. Oleh karena itu, demi kelancaran dan keamanan ibadah di bulan puasa ini, masyarakat perlu mempersiapkan diri dan keluarga akan potensi bencana hidrometeorologi di wilayahnya masing-masing. BMKG memprediksi cuaca selama periode 21 hingga 23 Maret 2025 di Indonesia umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat hingga petir dan angin kencang. Berpotensi terjadi di wilayah berikut: hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah sebagian Riau, Kepulauan Riau,
Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Angin kencang berpotensi di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan cuaca selama periode 24 hingga 27 Maret 2025, wilayah Indonesia masih didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrim yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berada di wilayah berikut. Hujan lebat berpotensi terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Angin kencang berpotensi terjadi di Nusa Tenggara Timur.